Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, senang berjumpa dengan kalian kembali. Bagaimana kabar kalian? Baik? Baik. Nah, di sini pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Nah, sebelum Bapak menjelaskan perpajakan dalam pembangunan ekonomi ini, Bapak ingin tahu, minggu kemarin itu kita membahas tentang apa? Membahas tentang pendapatan nasional. Saya rasa kalian sudah paham ya terkait dengan perhitungan pendapatan nasional. Bapak lanjut ke perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Nah, jadi di dalam suatu perpajakan yang akan Bapak bahas di sini ada 4 poin ya yang harus kalian pahami. Yang pertama itu adalah sistem pemungutan pajak Indonesia. Yang kedua adalah alur administrasi pajak. Yang ketiga adalah objek dan cara pengenaan pajak, dan yang terakhir adalah tuntutan atau tantangan pemungutan pajak. Nah, di sini Bapak akan bahas satu persatu dulu ya anak-anak. Nah, yang pertama adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia. Dan di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah official assessment system atau dikatakan dengan sistem penilaian resmi. Yang kedua adalah sistem self assessment atau dikatakan dengan sistem penilaian diri. Dan yang terakhir withholding system yang dimaksud dengan sistem pertahanan. Nah, di Indonesia ini ada 3 bagian ya, ada 3 cara sistem pemungutan pajak. Sudah mengerti? Bisa dipahami ya anak-anak? Ya. Yang kedua adalah alur administrasi pajak di Indonesia. Jadi alur tersebut yaitu proses administrasi pajak. Nah, di sini kita tidak semena-mena membayar pajak ya, seperti itu ya. Harus memenuhi beberapa proses ya. Yang pertama adalah subjek harus lengkap suratnya. Ketika surat itu sudah lengkap, baru mendaftarkan diri ke KPP ya, kantor KPP. Nah, dari kantor KPP ini pertujuannya adalah untuk agar kita mendapatkan NPWP ya, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan NPWP, baru kita ingat berapa nominal atau besar yang harus kita keluarkan untuk membayar pajak. Nah, setelah kita mengetahui hal itu, baru kita membayarnya ke bank ya. Setelah kita membayar ke bank, otomatis kita mendapatkan slip pembayaran. Nah, di sini di slip pembayaran itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah itu slip pembayaran yang berwarna putih, yang asli ya berarti ya. Yang kedua itu yang berwarna kuning kalau tidak salah ya. Yang terakhir itu yang berwarna merah muda. Nah, setelah kita mendapatkan slip pembayaran dari bank tersebut atau bukti pembayaran bank tersebut, baru kita ini Nah, jadi yang slip pembayaran yang ketiga yang berwarna merah muda tadi baru disetorkan ke ke KPP ya. Jadi yang diminta KPP itu surat pembayarannya yang berwarna merah muda ya. Nah, setelah disetorkan ke KPP, baru uang tersebut yang kita bayarkan di bank tadi itu masuk di rekening pemerintah pajak ya. Nah, dengan tanda kutip itu harus persetujuan dari DPR ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Bapak lanjut ke poin berikutnya, yaitu objek dan cara pengenaan pajak. Nah, di sini objek dan cara pengenaan pajak dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama adalah pajak PPN, dan yang kedua adalah pajak Yang pertama adalah pajak PPN ya. Yang kedua adalah pajak PPH, dan yang ketiga adalah pajak PPNBM, dan yang terakhir adalah pajak bea materai. Sini Bapak akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah pajak PPH ya, pajak
penghasilan. Nah, Bapak contohkan seperti ini ya, pajak penghasilan. Nah, ketika kita mendaftarkan diri atau mencalonkan diri bekerja di suatu perusahaan, ketika kita diterima dalam suatu perusahaan, otomatis kita akan mendapatkan gaji seperti itu. Nah, gaji tersebut akan dipotong pajak ya. Tergantung dari biaya besar gaji yang kita punya, itu juga lebih tinggi pajaknya seperti itu. Dan yang kedua, pajak PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi pajak pertambahan nilai ini dicontohkannya seperti begini. Kalian pernah tidak ke supermarket atau ke Alfamart? Ya, kalau kalian pernah, pastikan kalian membeli barang tuh, ya. Ketika kalian membeli barang, otomatis kalian mendapatkan slip pembayaran dari Alfa atau dari minimarket tersebut, ya. Nah, di situ tertera bahwasanya di dalam suatu slip pembayaran tersebut itu ada bacaannya PPN ya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita membeli barang, otomatis kita dikenakan pajak, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah pajak PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Nah, seumpamanya kita membeli barang mewah seperti kendaraan Lamborghini seumpamanya. Nah, ketika kita membeli suatu barang mewah seperti kendaraan mewah, nah otomatis kita akan juga dikenakan pajak, ya. Tergantung dari harga kendaraan itu sendiri. Semakin tinggi harga kendaraan, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah. Baik, Bapak lanjutkan ya. Yang keempat itu pajak via matre. Kalian sudah tahu tidak matre itu seperti apa? Ya. Nah, jadi via matre ini biasanya terdapat dalam surat pembelian kendaraan seperti itu. Jadi di dalam suatu surat, nah itu di pojok kanan bawah, nah itu kan ada tanda tangan. Otomatis kan di situ kan ada seperti stiker berbentuk bergambar uang. Nah, itu yang dinamakan dengan via matre. Biasanya via matre ini ada dua jenis, itu yang 3.000, ada yang 6.000 ya. Lanjut ke poin terakhir, tantangan pemungutan pajak. Jadi tantangan pemungutan pajak ini itu maksudnya ketika kita melakukan sesuatu otomatis ada resiko tertentu ya. Jadi dengan resiko tersebut itu ada tantangannya ya. Yang pertama di sini ada 4 bagian ya. Yang pertama adalah berbagai pelaksanaan undang-undang yang sering tidak sesuai dengan undang-undangnya. Jadi di dalam suatu undang-undang terdapat tentang pemungutan pajak. Jadi di situ kan ada ketidaksesuaian di dalam undang-undangnya seperti itu. Yang kedua, database yang masih jauh dari standar internasional. Jadi database di negara kita masih jauh, ya, masih jauh dengan negara-negara lain. Kalau dilihat dari database. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan bayar pajak. Jadi di negara kita itu cukup cukup masih lemah ya maksudnya ya terhadap kepatuhan bayar pajak. Yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Jadi, nah di negara kita ini kan banyak sekali ya masyarakat tidak akan kesadarannya dalam membayar pajak ya. Seperti pembayaran membayar pajak jalan. Nah, disitu kan jalan kan harus ada pajaknya juga ya. Nah, jadi disitulah kesadaran yang masih kurang terhadap masyarakat. Nah, dari poin 4 ini Bapak yang sudah bahas, mungkin ada yang perlu kalian tanyakan lagi terkait yang Bapak paparkan barusan. Sudah dimengerti ya? Nah, jadi Bapak menyimpulkan bahwasannya pajak itu adalah iuran wajib yang harus dibayarkan kepada kas negara. Bapak ulangi, pajak itu iuran wajib yang harus dibayarkan kepada kas negara seperti itu. Ya. Saya akhiri sampai di sini anak-anak ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.